Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Banyak orang sakit, banyak orang sehat, banyak orang sakit, orang sehat, banyak orang sehat yang tidak bersyukur, banyak orang sakit yang ingin minta supaya dia sehatkan dan setelah itu lupa bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa GGS dimanapun berada, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita saya hormati Bapak Pembina KCM Gorontalo. Di samping saya ada Ustadz Rahmat Jafar, Pak Sekretaris KCM yang saya hormati, yang seharusnya jadi host. Ini tiba-tiba dikasih sama saya dan di prank juga di pagi ini. Sebenarnya tidak bisa, cuman Debu harus belajar bisa kalau ya, kita doakan para asatidz kita. Tidak lupa juga Ustadz Bobby di belakang layar yang selalu senantiasa istiqomah, insya Allah. Kita doakan beliau sehat-sehat juga supaya mudah datang. La haula wala quwwata. Jadi baik, kita buka acara kita GGS kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, alhamdulillah. Baik para pemirsa sekalian, ada tema yang sangat menarik dan sangat panas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. 2 tahun kurang lebih Ustadz ya, corona masih menyerang kita dan macam-macam yang terjadi, pokoknya dari PSBB sampai di PPKM. Mungkin karena pengaruh istilah dan lain-lain sehingga ada istilah-istilah baru untuk corona ini. Jadi kita harus melihat apakah dengan adanya PSBB dengan PPKM dapat menghambat untuk kita beribadah. Di pamflet kemarin sudah kita sebar dengan tema apakah PPKM menghambat kita untuk beribadah. Karena begitu datang corona ini, kalau kita lihat Ustaz, itu macam-macam saja, seolah-olah di dunia keagamaan itu atau para ulama kontemporer dituntut untuk apa ya, ada inovasi tersendiri dalam ibadah. Misalnya mau sholat, mau berjarak 1 meter, seharusnya luruskan rapatkan saf, tiba-tiba sholat berjarak. Kemudian wajah tidak boleh tertutup, orang dianjurkan pakai masker. Kemudian jangan dulu bicara teknis mau sholat, mau pergi di masjid saja dengan kumandang azan, shollu fi buyutikum, sholat di rumahmu. Bahkan kata ada yang mau, bahkan masjid-masjid itu ditutup. Seharusnya di masjid itu tempat kita untuk sama-sama, di masjid itu tempat kita untuk belajar persatuan, menjadi pemimpin dan yang dipimpin, itu malah ditutup. Nah, kira-kira dengan adanya problematika sekarang yang seolah-olah ini mengguncangkan dunia ya peribadatan keagamaan, apakah ini bisa menghambat semangat orang dalam beribadah? Ada orang yang cuma suka mau berjamaah di masjid, ada yang orang awam yang tidak bisa baca, yang tidak tahu hafal-hafal surah yang lain. Yang seru kemarin itu tentang tarawih itu Ustaz. Itu kan biasa di Gorontalo itu tarawihnya kan 20 rakaat. Ada yang tidak hafal. Tidak sampai 20 surah yang dihafal. Tidak sampai 20. Jadi
ada yang gengsi dengan papa mantunya, papa mantu bilang Mbak Imam. Nah, ada yang memang orang awam cuma suka ikut imam. Nah, tiba-tiba ada pembatasan tidak boleh mau sholat di masjid. Nah, ini apakah dengan adanya hambatan-hambatan ini atau dengan adanya PPKM ini apa bisa menghambat orang-orang mau beribadah? Baik, di tengah-tengah saya atau di samping saya lebih tepatnya ada ustadz-ustadz kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Rizal Panigoro, ada Ustadz Rahmat Jafar, dan untuk ngalap barokah dari para asatidz kita, insyaallah kita mendengarkan kira-kira tanggapan dan cara menyikapi ini seperti apa. Kita bersama akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Pada beliau disilakan. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz muda kita, Ustadz Raswan Manto. Sebenarnya masih muda semua, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal, atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat, ada yang bisa dimakan, tidak berada di rumah sakit, itu saja sudah merupakan nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri, dan banyak-banyak kita ucapkan alhamdulillah atas semua nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah segala limpahan rahmat itu akan sampai tercurah kepada kita semua pengikutnya yang masih setia di dalam menjalankan ajaran serta sunnah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sekarang ini berada di corona gelombang kedua istilahnya. Jadi kita memasuki gelombang kedua dari pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun seperti yang disampaikan tadi, sehingga berbagai macam cara diupayakan oleh pemerintah agar bagaimana menekan laju penyebaran virus ini. Salah satunya dengan menerapkan PPKM yang sudah berlangsung sebulan lebih, yang diperpanjang setiap pekannya. Kalau kata orang PPKM ini 1 tahun. Cuman dicicil tiap minggu, ya, biar tidak memberatkan, dicicil tiap minggu. Nah, kita ingin mencoba membahas pada kesempatan pagi hari ini, apakah pandemi atau PPKM ini membuat kita terbatas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah rukhsah-rukhsah yang kemudian bisa diterapkan dalam kondisi PPKM seperti ini? Dan itu insya Allah akan kita simak penjelasannya dari Ustadz Rahmat Jafar di sesi yang berikutnya. Tapi untuk mengawali kesempatan GGS pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa PPKM ini sebenarnya sejalan dan selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. Dan memang seharusnya seorang muslim itu harus senantiasa berada di dalam zona PPKM sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu kepanjangan PPKM itu pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kira-kira itu kepanjangan dari PPKM. Ya. Bukan pernah ada PPKM, pernah PDKT kemudian menjauh, begitu ya? Insyaallah. Ya. Jadi pembatasan. Jadi dibatasi kita untuk melakukan kegiatan. Dan sebagai seorang muslim, memang seharusnya kita senantiasa merasa dibatasi oleh aturan-aturan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Jadi bagi seorang muslim, dunia ini harusnya menjadi penjara buat dia. Kenapa dianalogikan sebagai penjara? Karena di penjara itu manusia dibatasi keluar, dibatasi bertemu handai taulan, dibatasi makannya, dibatasi main handphonenya, dibatasi banyak hal. Banyak hak-hak yang dicabut, kemudian dia menjadi hidup terbatas. Maka seorang muslim dalam kehidupan dunianya seharusnya seperti itu. Karena memang aturan agama ini banyak sekali yang kemudian membatasi seorang muslim untuk hidup sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Dia tidak boleh begini, dia tidak boleh begitu. Banyak sekali yang tidak boleh di dalam agama Islam ini. Orang kalau mau tidur seenaknya tidak bisa. Dia dibatasi oleh waktu-waktu sholat. Dia begadang misalnya sampai jam 3, mau tidak mau dia tidak bisa tidur dengan sebebas-bebasnya karena dia dibatasi oleh waktu subuh yang mengharuskan dia untuk bangun. Dia tidak bisa makan seenaknya yang dia mau karena ada makanan-makanan yang tidak boleh, yang bertaring,
kemudian bangkai, kemudian hewan-hewan yang disebutkan dalam Quran. Jadi benar-benar seorang muslim itu di dalam kehidupan dunianya harus senantiasa terbatasi oleh aturan-aturan agama. Sehingga Nabi mengatakan dia harus merasa terpenjara di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kemudian kehidupan dunia kita ini terlalu bebas, terlalu merasa tidak ada yang membatasi kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita, ya jangan sampai ternyata ada aturan-aturan agama, ada dalil-dalil yang kemudian kita langgar dari ajaran-ajaran agama Islam ini. Karena kalau kita menjadi seorang muslim yang kafah, maka dia pasti akan merasa terbatasi di dalam kehidupan dunia ini. Dan dunia itu wajannatul kafir, artinya surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak pernah dibatasi. Apapun yang dia inginkan, dia bisa laksanakan. Dia mau tidur dari pagi sampai pagi lagi, tidak ada yang melarang. Karena memang tidak ada aturan sholat 5 waktu sebagaimana yang berlaku dalam ajaran Islam. Dia mau pakai pakaian yang belum jadi, pakai pakaian yang cuma 2 helai benang, tidak ada masalah. Karena tidak ada batasan aurat seperti yang berlaku di dalam agama Islam. Mungkin ada cuman dalam batasan-batasan yang lebih sederhana. Seperti itu. Jadi dunia ini surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Sehingganya PPKM ini kita harus senantiasa terapkan, dibatasi oleh aturan-aturan agama. Tidak boleh kelihatan aurat, tidak boleh begini dan begitu. Masya Allah. Imam Ibnu Hajar itu pernah didatangi oleh satu orang kafir yang kehidupannya susah. Dia susah. Kemudian dia datang kepada Imam Ibnu Hajar dan dia bertanya, wahai Imam, di dalam hadis dikatakan, dunia sejenul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi pada kenyataannya engkau ini kaya, engkau lebih berkecukupan daripada aku. Ya, di mana penjara bagimu? Ya, di mana penjara bagimu? Dikatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang beriman. Sekarang kau lebih kaya daripada aku. Di mana penjaramu? Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan, karena sebahagia-bahagianya seorang muslim di dunia, dia tetap terpenjara dalam aturan-aturan agama. Dan sesusah-susah apapun seorang non-muslim dalam kehidupan dunianya, itu tetaplah surga bagi dia. Karena setelah kematian nanti, dia akan mendapatkan neraka yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Sehingganya PPKM ini kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi adalah satu pembatasan yang memang sebagai seorang muslim pun kita harus menerapkan batasan-batasan itu dalam kehidupan beragama kita, karena kita diatur oleh aturan-aturan agama. Kalau hidup kita kemudian sudah tidak lagi pakai aturan dan terlalu bebas, barangkali ada syariat-syariat yang tidak kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ini sebagai pengantar dulu. Nanti insya Allah kita akan dengarkan dari Ustaz Rahmat Jafar berkaitan dengan tema kita ya. Iya, apakah PPKM ini menghambat beribadah atau tidak? Tafadhal kepada Ustaz Rahmat, atau saya langsung saja ke Ustaz Rahmat Jafar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi PPKM ini apa tadi? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, ini kan sebenarnya istilah kamuflase dari lockdown. Karena kalau dipakai istilah lockdown, maka pemerintah harus menanggung semua biaya. Sampai hewan-hewan pun yang butuh biaya harus ditanggung oleh pemerintah. Dan karena itu muncul berbagai macam spekulasi. Ini kalau pandangan saya dari sisi politik ya, muncul berbagai macam spekulasi bahwa ini adalah sebaik-baik cara untuk pemerintah berlepas diri dari tanggung jawabnya. Ala kulli hal, benar atau tidak, ya kita nanti akan lihat di hari kiamat. Ya, siapalah yang benar? Apakah benar-benar pemerintah berlepas diri dari tanggung jawabnya terhadap rakyat? Yang jelas kita tidak ragu dengan perkataan sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, para pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan karena itu kepemimpinan itu bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cepat. Ya. Kenapa? Ya karena ketika pemimpin itu berbuat adil,
maka begitu banyak orang yang akan merasakan keadilannya. Dan kapan dia berbuat zalim, maka begitu banyak orang yang mendapatkan kezalimannya. Makanya ketika seseorang meninggal hanya ada dua kemungkinan kan, ya, mustarihun atau mustarahum minhu. Dia istirahat, ya, dia istirahat dari letihnya dunia, capeknya bekerja dan beramal di dunia, atau justru dunia yang istirahat dari dia. Ya. Lalu kan para sahabat bertanya, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Kalau yang istirahat dari dunia itu seperti apa? Ya, Nabi mengatakan al mu'min, orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu dunia ini adalah tempat dia untuk bercapek-capek, untuk dia bekerja. Ini darul amal, tempat dia untuk menanam. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat nanti adalah tempat memanen. Sementara bagi orang yang kafir ini sesungguhnya tempat dia untuk melakukan apa saja. Sehingga ketika orang mukmin meninggal, dia akan istirahat dari letihnya dunia ini. Nah, kemudian ditanya lagi, wamal mustarahu minhu. Kalau orang yang dunia istirahat dari dia, kira-kira orang seperti apa? Ya, ini adalah al-abdul fajir, orang yang fajir, yang tidak menaati protokol Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dia langgar, ya. Maka nanti ketika dia meninggal, orang itu istirahat dari dia. Alhamdulillah mailate. Alhamdulillah mailate. Orang istirahat dari dia. Tidak bisa menahan lisan, tidak bisa menahan perbuatan. Orang tersakiti dengan lisan dan tangannya, ya. Tetangga-tetangganya ketika dia meninggal sebenarnya pengen mengucapkan alhamdulillah, ya. Cuma karena masih pakai hukum perasaan, tetap bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga surga, ya. Gitu. Innalillahinya dalam hati mungkin. Ya. Kemudian di orang yang istirahat dari dia itu, yang kedua adalah yang istirahat dari dia, yang kedua adalah hewan. Hewan pun istirahat dari kezaliman dia. Ya. Karena ada orang yang gemas sekali kalau dia lihat hewan, ya. Hewan yang diam-diam tidak nakal pengen dia pukul, ya. Atau kucing tiap kali mau ketemu dengan dia, kalau mau masuk ke rumah langsung belok, ya. Cari jalan lain. Karena dia tahu, ya, mulai itu hale. Di pemedang atau bongo pokolo koboti bu auto ngong tete. Kemudian apalagi? Wasyajar, pohon-pohon juga istirahat dari dia. Orang lain menanam, dia yang menebang. Nah, yang paling menarik menurut saya adalah wal bilad, negara itu istirahat dari dia. Maksudnya istirahat dari kezaliman dia, istirahat dari kebijakan-kebijakan dia yang membuat rakyatnya tersiksa. Tapi saya tidak bicara dalam konteks PPKM, ya, ini secara umum saja. Kemudian apakah PPKM ini bisa membatasi ibadah kita? Ya tentu tidak. Karena ibadah ini ada PPKM atau tidak tetap harus jalan. Cuma memang ada beberapa yang terdampak dari PPKM ini, ya. Khususnya adalah agama Islam, karena agama Islam itu adalah agama yang paling banyak syariatnya secara berjamaah. Penegakan syariatnya secara berjamaah. Salat berjamaah, haji kan berkelompok, ya. Umroh, ya. Kurban, banyak sekali ibadah-ibadah yang terdampak daripada PPKM ini. Hanya saja di dalam agama, di dalam syariat ada pembahasan khusus ini tentang maqasid syariah. Kalau kita lihat ini PPKM dan kondisi-kondisi darurat lainnya, bukan harus corona, ya. Itu para ulama sudah membahasnya di dalam ad-daruriyatul khams, ya, dalam 5 prinsip beragama, bahwa tujuan daripada diadakannya syariat ini untuk menjaga agama, ya, hifzuddin, kemudian hifzun nafas, ya, menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa, kemudian hifzul aql, ya, menjaga akal, ya, kemudian hifzul ird, menjaga kehormatan, ya, kehormatan keluarga, kehormatan diri, dan juga hifzun nasal, menjaga keturunan, ya. Kalau hifzuddin, ya, untuk menjaga agama, ditegakkannya syariat untuk berjihad, ya, untuk berjihad, itu adalah perintah, ya. Kemudian kalau hifzul nafas, dilarang untuk apa? Membunuh. Ya, makanya ditegakkannya syariat kisos, adanya kisos. Hikmah daripada adanya kisos itu apa? Supaya orang tidak asal membunuh. Walakum fil kisosi hayatu ya ulil albab, ya.
dan di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya kan, bagaimana di dalam kisos ada kehidupan? Orang kan di kisos itu hilang nyawanya. Ya maksudnya adalah dengan dengan mengorbankan orang yang telah membunuh ini, banyak orang yang nanti hidup. Ya, orang tidak berani sembarang membunuh ya, tanpa alasan, tanpa hak dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari salah satu 5 Daruratul Khams ini, 5 prinsip tujuan syariat ditegakkan ini adalah hifzun nafas tadi, dan ini berkaitan dengan corona ya, dengan PPKM. Kenapa kemudian yang tadinya sholat sawu sufufakum, sholatnya harus rapat ya, barisannya harus rapat, kemudian direnggangkan ya tadi dalam rangka menjaga hifzun nafas. Ya, agama itu memang dia urutan pertama. Tapi kemudian ada waktu-waktunya agama tidak bisa ditegakkan hukumnya karena melihat maqasidus syariah ini. Jangan sampai kita mengamalkan hadis sawu sufufakum, kemudian ada yang terancam, ya. Yang terancamnya apa? Nafas, jiwa. Ya, orang yang terkena virus kemudian sakit meninggal. Ya, hanya gara-gara menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menjaga jarak. Nah, merapatkan shaf. Begitu. Hatta yang haram pun bisa menjadi boleh ketika keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kan apa hukum makan babi? Haram kan? Haram. Dalam Al-Qur'an ya sudah dikatakan itu. Ya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Baik, tapi kalau kita bertahan dengan hukum haram, lalu dalam keadaan kita lapar, kalau tidak makan pasti mati, ya kira-kira masih mau berlaku ini hukum atau tidak? Tidak mungkin berlaku. Nah, inilah yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah hukum harus menjaga maslahat. Hukum harus menjaga tujuan. Tidak boleh hukum tercapai, maslahatnya terabaikan. Mempertahankan hukum haram, Pak Ustadz. Ya, Anda mempertahankan akhirat, haram hukumnya. Tapi kemudian dunianya Anda mati, ya berarti konyol kan? Jadi haram ini tidak bisa dipertahankan dalam keadaan tertentu. Jadi perubahan keadaan, perubahan situasi dapat merubah satu hukum. Ya, misalnya apa? Apa hukum bersentuhan lawan jenis? Apa hukum antum menyentuh wanita lain yang bukan mahram, bukan istri antum? Ya kan? Haram kan? Haram. Tapi bagaimana hukumnya pada keadaan ketika antum lewat di satu jalan yang sepi, lalu antum lihat ada wanita yang celaka jatuh dari motor, tidak ada orang lain yang bisa menolong kecuali antum harus menyentuh dia. Ya kan? Antum mempertahankan hukum haram, ini nyawa. Nah, apalagi misalnya, apa hukum melihat aurat yang bukan mahram kita, yang bukan istri kita? Haram kan? Tapi bagaimana dengan di satu kampung yang jauh daripada perkotaan, ada wanita yang mau melahirkan, tidak ada yang bisa menolong kecuali dokter laki-laki. Ya sudah, yang tadinya haram menjadi boleh. Ini yang disebut dengan maqasid syariah. Makanya sebagian kalangan, sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah, ini jangan sampai memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara tekstual. Zahirun nas. Kalau dia memahami Al-Quran dalam konteks zahirun nas, tekstual, maka akan banyak agama yang tercederai. Banyak hukum-hukum yang akan tercederai. Hukumnya memang tercapai, tapi maslahatnya terabaikan. Begitu. Jadi maqasid syariah penting sekali untuk memahami bagaimana kemudian agama ini diturunkan, syariat ini diturunkan. Termasuk beberapa hukum yang berubah di masa pandemi. Ya, kebetulan kan tesis saya yang bercerita tentang, membahas tentang corona ya. Penerapan kaidah fikih la dharar wa la dirar di masa pandemi ya. Nah, kaidah umumnya apa? La dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, diri sendiri apa? Ya, misalnya tidak pakai masker, itu kan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, kan begitu. Nah, dua-duanya dilarang. Nah, sebagai bentuk pencegahannya berarti
yang tadinya tidak boleh pakai masker dalam sholat menjadi boleh. Perubahan apa? Perubahan hukum karena perubahan situasi. Yang tadinya dianjurkan merapatkan saf boleh direnggangkan, gitu. Tapi tidak usah disebutkan sebelum sholat itu. Yang biasanya sawu vakum, luruskan saf. Sekarang renggangkan saf. Tapi masih mending itu, renggangkan saf daripada dia bilang tolong safnya di rebonding, ya, diluruskan. Nah, jadi apa hukum sholat Jumat? Ya wajib, fardu ain. Dan sholat Jumat ini tidak sah kalau tidak ada khutbahnya dan harus berjamaah. Ada khatib, ada yang mendengarkan, kan itu. Ada imam, ada makmum. Tapi bagaimana di masa pandemi pemberlakuan PPKM, kan gitu? Kalau memang pemerintah sudah memutuskan ditiadakan sholat Jumat, ya berarti kita sami'na wa ata'na, boleh saja mendengar pemerintah. Dalam hal ini adalah ta'at ulil amri, ya, taat kepada ulil amri. Ya, kalau memang di zona itu sudah zona hitam, bukan zona merah lagi, zona hitam, berarti sangat membahayakan kalau ada perkumpulan, ada sholat Jumat. Nah, yang tadinya fardu ain sholat Jumat boleh ditinggalkan. Nanti Ustaz kalau sudah 3 kali berturut-turut kan Allah akan kunci hati kita, termasuk orang yang munafik, kan gitu. Itu ketika dia tahawun, ketika dia pandang enteng dengan hukum, bukan karena ada kondisi darurat. Kan Rasul katakan memang tegas, man taraka sholatal jumu'ati salasa marratin tahawunan taba Allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya, salasa marratin 3 kali, ya, tahawunan, garis bawah itu, jangan cuma baca teksnya kemudian tidak dipahami. Tahawunan karena pandang enteng terhadap hukum, bukan karena uzur, bukan karena dia musafir, bukan karena sakit, bukan karena hujan keras, hujan deras, bukan. Tapi karena memang dia pandang enteng tidak mau sholat. 3 kali dia tidak sholat, Allah akan kunci hatinya dengan rapat. Itu maksudnya. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, berarti kan berlaku kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Memang haram tidak melakukan sholat Jumat, dilarang. Tapi dalam kondisi-kondisi darurat, sesuatu yang dilarang pun menjadi boleh. Gitu, sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Nah, itulah pentingnya kita memahami maqasid syariah di masa pandemi ini, ya. Jadi paling inti sebenarnya di masa pandemi ini adalah hifzun nafas, menjaga jiwa, ya. Menjaga jiwa. Baik. Apalagi kira-kira hukum-hukum yang berubah dengan pandemi ini? Haji yang lebih banyak kan menimbulkan perkumpulan. Nah, itu ditiadakan boleh-boleh saja. Ini kita tidak menghilangkan syariat Allah. Kenapa? Karena memang situasi sedang darurat, dan darurat ini membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh secara hukum. Umroh, ya, membayar zakat boleh melalui transfer, ya. Kemudian apa lagi, ya, dan berbagai macam hukum lain yang berubah dan paling banyak dilaksanakan secara berjamaah. Baik, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Untuk sholat Jumat bukan berarti ditiadakan, ya, tetap diganti dengan sholat zuhur, ya. Sholat zuhur sendiri. Nah, orang nanti bingungnya pada pelaksanaan sholat di rumah ini. Ada yang tidak hafal surah tambahan, ya sudah, surat Al-Fatihah saja. Karena Al-Fatihah adalah rukun dan tambahan surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Kalau memang tidak hafal, ya tidak usah dibaca, daripada nanti salah-salah kemudian menimbulkan kegaduhan di dalam sholat. Dianjurkan kalau tidak bisa sholat di masjid kan sholat di rumah saja, berkeluarga, berjamaah dengan keluarga, kan. Nah, cuma celakanya dia ketika mau setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, akhirnya dia mau baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna, bingung dia mau baca inna apa? Inna atayna atau inna anzalna? Dia mau inna atayna takut salah-salah. Inna anzalna. Inna, akhirnya so mahuhu waling atau inna, bingung dia. Inna. Terakhir nih jamaah yang di belakang semua bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada rakaat yang kedua dia baca lagi
Bismillahirrahmanirrahim. Nekat dia bilang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bukan. Wal asr dia baca wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawa. Dia bingung wa tawa apa? Akhirnya ya istrinya atau anak-anaknya dari belakang bilang wa tawatango. Jadi solusinya sebenarnya kalau suratnya diragukan hafal atau tidak, sudah jangan bawa ya surat yang tidak terlalu dihafal. Dan kalau terjadi kesalahan lupa baru 1-2 ayat yang dia bacakan kemudian selebihnya dia lupa, maka langsung ruku saja. Ya, enggak usah cari-cari surat lain nanti salah lagi. Akhirnya jadi panjang. Akhirnya surat pun tidak ada. Iya, setelah Al-Fatihah tidak baca surat tidak apa-apa karena rukunya cuma sampai di Al-Fatihah. Akhirnya jamaah karena kesal dia pindah dari satu surat ke surat lain, langsung bilang Allahu Akbar. Jamaah yang coba pimpin Allahu Akbar. Ya, mungkin itu dari saya. Insyaallah bisa memberikan pencerahan tentang PPKM ini tidak menjadi penghambat kita untuk beribadah. Hanya memang ada ibadah-ibadah yang ditegakkan dilaksanakan secara berjamaah berkurang, ya. Dan pada hakikatnya syariat ini perintahnya turun secara berjamaah rata-rata. Sumu, ya kan? Sumu aftiru itu kan datang dalam kalimat jama', dalam bentuk jama'. Bukan bukan mufrad, bukan sendiri, tapi sumu berpuasalah kalian. Wa aftiru berbukalah kalian. Misalnya al-fitru yauma tuftirun. Idul Fitri itu adalah hari kalian berbuka. Ya, tuftirun pakai jama' kalian, kan? Pakai antum, domir antum. Wal adha yauma tudahun, dan hari Idul Adha itu adalah kalian berkurban. Jadi syariat itu rata-rata perintahnya datang dalam bentuk perintah jama', ya, dalam perintah. Artinya apa? Ini menunjukkan kebersamaan kita di dalam menegakkan syariat. Ya, aqimu as-salata wa atu az-zakat. Disuruh kerjakan sholat dalam bentuk jama' kan? Aqimu, ya, aqimus sholat wa atu zakat, dan mengeluarkan zakat juga datang dalam bentuk jama'. Nah, dampak dari PPKM ini, dampak dari corona ini, terlepas daripada konspirasi atau tidak, cuma kenyataannya kita sedang berhadapan dengan aturan pemerintah. Di sisi lain kita tidak percaya, tapi di sisi lain juga kita harus taat kepada ulil amri. Ya, walaupun pembahasannya ulil amri seperti apa yang wajib ditaati, yaitu pembahasan lain lagi. Ya, terima kasih, itu dari saya, dan saya kembalikan ke Akh Ruswan. Ya, syukron Ustaz. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang juga sama Pak Ketua KCM Ustaz Rifian Panigoro, Masya Allah. Dan sebelum sama Ustaz Rifian, mungkin ada satu pertanyaan itu Ustaz. Sudah ada? Sudah ada pertanyaan. Dan Ustaz, oh ya Ustaz, kita kasih kesempatan dulu sama semua asatidnya. Setelah itu kita kasih kesempatan sama untuk menjawab pertanyaan. Ya, sebelumnya selamat bergabung bagi para pemirsa GGS kalian. Ada Bapak Iwan Lasimpala, beliau, ada Ibu Hasni Hamid. Nah, ini jamaah dari Paleleh juga ini. Masya Allah. Kita doakan. Mereka ada grup zikirnya luar biasa Ustaz. Jadi di sana itu di Kecamatan Paleleh itu grup zikirnya aktif. Saya beberapa kali ngisi di majelis zikir dia di sana. Ya, kemudian ada para penonton lainnya, mohon maaf tidak dapat disapa satu persatu. Baik, kita kasih kesempatan pada Ustaz Rifian Panigoro menanggapi apakah PPKM dapat menghambat dalam beribadah. Fadhal kepada Ketua KCM. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Baik pemirsa yang di rumah yang sama dimuliakan Allah. Jadi sebelum bicara tentang PPKM menghambat ibadah atau tidak, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah
untuk bertanya, insya Allah tentang masalah hukum ini akan kami jawab ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan informasi tentang live GKS kami, bisa dicek di akun YouTube KCM Gorontalo, sama Ustadz Rahmat Jafar juga ada. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis ya. Baik, karena sangat mendukung bagi tim media kami semakin termotivasi, dan insya Allah banyak hal yang bisa diberikan di situ. Karena kalau mau cari di live Facebook harus klik satu-satu di mana dia punya pencarian. Biasanya kita bisa lebih fokuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan ataupun materi-materi penting yang bisa kita hadirkan kepada Bapak Ibu. Baik, apakah PPKM menghambat ibadah atau tidak? Nah, jadi sebenarnya tidak menghambat ibadah. Tadi Ustadz Rahmat telah menjelaskan ya sedemikian rupa bahwa ketika tidak ada sholat Jumat masih ada sholat zuhur ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di pandemi ini kita bisa mengambil sebuah hikmah ya. Hikmahnya adalah ketika haji itu sedang tidak diperbolehkan, kemudian ketika sholat berjamaah juga dilarang ya, dan ketika sholat Jumat juga diganti dengan sholat zuhur ya, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ibadah itu dari segi ritual ternyata lemah ya. Artinya ibadah seseorang itu dari segi ritual itu ya, dia lebih kuat bagaimana seseorang itu memantapkan keimanannya di dalam hatinya ya. Jadi bukan bentuk ritualnya, tapi bagaimana ia tauhid di dalam hatinya ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu sesuai apa yang disebutkan dalam lisannya dan juga sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, karena kita bisa belajar dari sebuah kisah. Ada seorang alim yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama berpuluh-puluh tahun. Sudah tidak ketinggalan sholat berjamaah, tidak pernah ada di saf kedua. Jadi dua keutamaan terus yang dia dapatkan ya. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, tidak pernah ada di saf kedua. Artinya dia selalu dapat takbiratul ihram. Nah, sampai suatu ketika dia ini ketinggalan takbiratul ihram, masbuk, dan dapat di saf kedua. Nah, di saat itu dia sangat merasa sedih sekali. Nah, ternyata di samping dia merasa sedih, dia juga merasa malu. Nah, dalam rasa malunya tersebut ternyata ia malu kepada orang-orang yang melihatnya ada di saf kedua dan masbuk. Nah, sehingga dia di situ sadar bahwa selama ini prestasi yang dia bangga-banggakan berada di saf pertama dan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang hanya untuk manusia, seperti itu. Nah, bukan ikhlas dalam dirinya. Nah, sehingga ini ketika kita beribadah, misalnya haji tidak ada lagi ditiadakan untuk sementara waktu. Jadi tidak ada yang lihat kita beribadah. Ketika sholat berjamaah misalnya di beberapa kota, kalau kita di Gorontalo alhamdulillah masih bisa. Nah, kalau di kota-kota lainnya sedang dibatasi atau bahkan ada yang tidak menerima sholat berjamaah. Jadi tidak ada yang lihat kita ke masjid. Jadi ibadah fisik ini tidak ada ritual yang bisa disaksikan oleh orang lain. Nah, ini bisa menjadi pelajaran untuk diri kita. Apakah kita ini beribadah karena orang lain, atau memang motivasi beribadah ini karena diri kita sendiri. Nah, jadi sesungguhnya ritual itu di masa PPKM ini, dalam masa pandemi ini, kita bisa melihat bahwa ternyata ritual ini sedang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sedang melihat apakah orang ini benar-benar akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dan tidak adanya ritual yang dia laksanakan. Nah, jadi ini insyaallah meskipun tadi sudah dibicarakan bahwa semuanya bisa beribadah. Ya, kita mau sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur. Nah, bahkan kemarin Ustadz ada isu ini ya. Mereka lebih butuh uang daripada daging kurban
ya, sehingga tidak berkurban tapi diuangkan untuk bisa jadi ya, konsumsi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali pergeseran-pergeseran yang membutuhkan pengetahuan usul fikih dan fikih yang lebih dalam situasi pandemi ini. Nah, makanya saya mempersilahkan untuk bertanya, ya, sehingga mungkin kalau masih ada kesempatan akan dijawab untuk masalah-masalah hukum ini. Nah, sekali lagi kita bisa belajar juga dari ritual haji. Haji itu kan dia cuman labbaik Allahumma labbaik, kemudian labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nah, jadi memang tidak ada syarikat baginya. Nah, dalam tidak ada syarikat ini dihilangkan ritual ibadahnya. Nah, apakah masih bersaksi tidak ada syarikat ketika ritual-ritual ini lagi sedang tidak ada? Nah, baik, insya Allah kita bisa mengambil hikmah di sini, ya, sekaligus bermuhasabah diri apakah selama ini ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada dan tidak adanya yang melihat kita dalam keadaan beribadah atau tidak.